Baik, selamat datang dalam mata kuliah kita hari ini, yaitu Pengolahan Teknologi Informasi atau disingkat dengan PTI bersama saya Nixon Situmorang ST. Nah, kita akan masuk pada topik yang kedua, yaitu mengenai perkembangan komputer. Nah, nah, pengolahan data telah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Manusia semakin lama semakin dihadapkan dengan berbagai masalah dalam kehidupan, dengan munculnya kerumitan dalam proses data. Maka manusia terus berpikir untuk menemukan suatu alat untuk mengubah data itu menjadi informasi. Dan komputer saat ini adalah jawabannya. Dipastikan di masa yang akan datang, komputer saat ini belum cukup memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang untuk bersaing dalam seluruh bidang kehidupan manusia. Ya, itu sebabnya diperlukan suatu komputer yang lebih canggih di masa yang akan datang. Nah, jenis-jenis alat pengolahan data kita lihat di sini ada 4 ya alat yang dipakai untuk pengolahan data. Yang pertama itu disebut dengan alat manual. Alat manual ini mempergunakan alat-alat sederhana untuk mengolah data. Misalnya saja tangan. Alat manual yang sudah dipergunakan oleh manusia ini sudah dimulai dari zaman primitif. Dan saat ini contohnya adalah seperti gambar berikut, yaitu alat untuk menghitung waktu yang digunakan dengan cara menggerakkannya menggunakan jari tangan kita. Yang kedua disebut dengan alat mekanik atau kalau bahasa Inggrisnya mechanical device, yaitu alat mekanik yang digerakkan secara manual ya dengan menggunakan tenaga mekanik yang dimulai dari tahun 1623. Jadi sudah sangat lama sekali. Dan salah satu contohnya itu adalah mesin ketik. Ya, jadi kalau kita mau uh, membuat sebuah surat misalnya, dahulu itu menggunakan mesin ketik. Jenis alat pengolahan data yang ketiga itu adalah alat mekanik elektronik. Ya, jadi ini digerakkan atau alat mekanik yang digerakkan oleh motor atau mesin penggerak. Nah, sebagai contoh, ini adalah mesin fotokopi. Ya, jadi di sini ada listrik yang diperlukan, kemudian menggerakkan mesin yang ada di dalamnya sehingga keluarlah hasil fotokopi. Yang keempat, alat elektronik. Ini alat yang bekerja secara elektronik. Jadi di dalamnya terdapat banyak sekali komponen-komponen elektronik. Ya, inilah yang kita sering pakai yaitu yang disebut dengan komputer. Oke, nah untuk penjelasannya lebih lanjut itu bisa kalian lihat langsung di catatan mahasiswanya CM-nya. Kemudian kita belajar mengenai klasifikasi komputer menurut perkembangannya. Nah, ini ada gambar ya, perkembangannya dari generasi ke generasi ya. Kita lihat yang pertama komputer generasi pertama tahun 1946 sampai tahun 1959. Ya, ini gambarnya ya sudah sangat lama sekali. Ya, komputernya dengan ukuran yang sangat besar sekali. Nah, ini bisa kalian di CM-nya saya jelaskan sedikit. Ciri-cirinya itu komponen utamanya terbuat dari tabung hampa atau tabung hampa udara ya, atau disebut dengan vacuum tube. Kemudian program yang dibuat umumnya masih dalam bahasa mesin, jadi bahasa yang sulit dimengerti oleh manusia. Kemudian kondisi mesin itu cepat panas, sehingga sangat dibutuhkan alat pendingin. Jadi dia dalam ruangan pendingin ya. Dan kemudian membutuhkan daya listrik yang besar dan ukuran fisik yang besar. Nah, ya. Dan waktu generasi pertama ini proses pengolahan datanya relatif lambat dan penyimpanan datanya juga cukup lambat.
Oke. Kemudian komputer generasi kedua tahun sambung ya 1959 sampai 1965. Nah, komputer generasi kedua ini pertama kali dipasarkan oleh IBM, tipe IBM 1401 ya, tahun 1959. Ciri-cirinya adalah komputer ini menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. Ya, kalau kalian mau lihat transistor bisa di searching di Google ya, bentuk transistor. Kemudian program digunakan sudah berupa high level language. Jadi berbeda dengan generasi pertama tadi ya. Sini sudah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Kemudian kapasitas penyimpanan datanya itu cukup besar ya dibandingkan dengan yang pertama ya. Dan ukuran fisiknya juga cukup lebih kecil ya, bisa dibandingkan ini. Kemudian proses operasinya sudah lebih cepat dan membutuhkan lebih sedikit daya listrik ya. Oke, kemudian komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970. Nah, komputer generasi ini antara lain IBM System 360 ya. Ini eh, menggunakan perangkat IC atau Integrated Circuit IC ya. Ciri-cirinya komponen utama yang digunakan adalah IC tadi ya, integrated circuit ya. Jadi itulah kumpulan dari transistor-transistor ya yang dibuat dalam sebuah rangkaian yang lebih kecil. Nah, ukuran fisiknya jauh lebih kecil dan prosesnya jauh lebih cepat ya. Kemudian kapasitas penyimpanannya data jauh lebih besar dan mulai menggunakan multi programming dan multi using atau multi user ya. Multi programming itu artinya dia dapat menjalankan banyak program sekaligus, sedangkan multi user itu dia dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus ya. Kemudian harganya semakin murah ya, itu ya. Dan penggunaan listriknya jauh lebih hemat ya dibandingkan dengan generasi pertama dan generasi kedua. Oke. Kemudian yang terakhir ya sebenarnya ada 5 generasi tapi kita bahas sampai 4 saja ya. Komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1970. Ini sampai tahun 2000 ya. Sejak generasi ketiga dipasarkan orang, eh, maka sejak itu berkembanglah teknologi yang namanya LSI, Large Scale Integration. Jadi adalah kumpulan eh, apa namanya tadi IC ya, yang dibuat dalam satu rangkaian dan menggunakan mikroprosesor. Jadi ini berbentuk chip ya untuk memori komputernya. Oke. Nah, itu dah perkembangan klasifikasi komputer menurut perkembangannya. Saya ulangi, ada komputer generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Berikut dengan tahun-tahunnya. Nah, untuk ciri-cirinya sudah saya jelaskan. Nanti kalau mau lebih jelasnya bisa dilihat di catatan mahasiswanya. Kemudian klasifikasi komputer menurut data yang diolahnya. Nah, ini bisa dilihat bentuknya ya. Ini yang pertama ada komputer digital ya, digital gitu ya. Nah, ini ya tentunya mengolah data-data digital ya, berupa biner 0 dan 1 ya. Jadi itu disebut dengan data komputer digital. Kemudian komputer analog ya ini mengolah data-data analog misalnya seperti sinyal ya yang berbentuk gelombang ya. Oke. Kemudian ketiga hybrid. Nah, ini adalah kombinasi atau adalah komputer yang merupakan kombinasi dari komputer digital dan komputer analog. Oke. Ya, klasifikasi menurut komputer menurut data yang diolahnya. Kemudian kita belajar lagi klasifikasi komputer berikutnya menurut kapasitas kemampuannya. Yang pertama ini ya yang paling kecil disebutkan microcomputer ya. Kemudian mini komputer, small computer, oh ya ini bukan ini medium ya, medium komputer ya. Kemudian oke, oke ini large ya. Kemudian super. Oke, sebentar ya. Baik, ini ada kesalahan tulis. Ini harusnya microkomputer, mini komputer, small komputer, ya, medium komputer, large komputer, and super komputer. Jadi ada 6 ya. Ini tertulis 4 ya.
2 kali. Oke, nggak apa-apa. Baik, itu dia klasifikasi komputer menurut kapasitas kemampuannya. Jadi semakin semakin ke atas dia semakin tentu kapasitasnya semakin lebih besar ya. Kemampuannya, kecepatannya, penyimpanan datanya ya, itu sangat berkembang sangat cepat ya. Eh, Klasifikasi komputer yang terakhir itu berdasarkan penggunaannya itu ada dua jenisnya. Yang pertama special purpose computer ya. Special purpose computer itu artinya ya dipakai untuk keperluan khusus saja. Jadi tidak bisa dipakai untuk umum, keperluan umum. Misalnya ini kamera ya. Itu di situ hanya untuk proses pengolahan gambar ya atau foto. Kemudian general purpose computer. Ya, ini untuk keperluan umum ya, seperti laptop yang sering kita pakai ya. Jadi ini bisa dipakai untuk mengolah data gambar, suara, ya data-data digital, ya data analog dan seterusnya ya. Oke, itu namanya kalau kita bagi atau klasifikasi komputer berdasarkan penggunaannya ya. Jadi ada special purpose computer, general purpose computer ya. Oke, terakhir kita lihat di sini karir di bidang komputer ya. Karir-karir di bidang komputer itu ada banyak ya, apalagi kalau sudah tahu komputer itu tentunya bisa bekerja di mana saja sebenarnya ya. Yang pertama itu dalam bidang manajemen. Manajemen ini artinya dia yang mengatur proses aliran apa namanya pengolahan data yang terjadi dalam suatu instansi ya menjadi sebuah informasi. Jadi itu bagi ada manajemennya. Oke. Kemudian sistem analis ini karir di mana orang tersebut ya menganalisa ya data-data yang ada di dalam instansi tersebut atau organisasi atau perusahaan tersebut, kemudian menemukan apakah ada masalah-masalah yang terjadi di dalam pengolahan data tersebut. Yang tiga, programming. Nah, setelah sistem analis menemukan atau merampungkan data-data apa saja yang perlu diolah, maka programming itu artinya dia adalah orang bertanggung jawab membuat suatu program untuk mengolah data itu menjadi informasi, ya. Jadi ini diperlukan kemampuan untuk mengkode ya, mengcoding ya, membuat program sehingga program tersebut bisa dijalankan, digunakan untuk mengolah data itu menjadi informasi. Kemudian operator. Nah, setelah nanti sistem informasinya itu sudah eh, siap atau sudah dibuat oleh programmer ya atau programming tadi, maka operatorlah yang petugas yang menjalankannya ya di dalam eh, aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir teknisi komputer. Ya, ini bagian hardware. Tentu kalau ada masalah atau apa namanya itu error dan sebagainya, maka teknisi komputer yang bertanggung jawab untuk maintenance memperbaikinya. Ya, jadi ini 5 karir di bidang komputer yang kita pelajari walaupun ada banyak sekali karir-karir di bidang komputer. Oke, yang terakhir kali tentunya post-test ya. Nanti saya akan kirimkan post-testnya di dalam Google Classroom-nya. Jadi tolong segera dikerjakan, waktunya 1 hari mulai hari ini. Oke, jadi paling lama besok sudah bisa dikumpulkan. Ya, tapi kalau bisa sebelum besok, begitu selesai nonton video ini bisa langsung dikerjakan. Baik, itu dulu saya Nixon Situmorang ST. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang ketiga nanti. Terima kasih.